Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa may yattaqillah yaj'alhu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, senantiasa mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat-nikmat yang telah tercurah kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Dua nikmat yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Maka ketika kita mendapatkan dua nikmat itu, selayaknya kita bersyukur lebih banyak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan bertakwalah hidup kita di dunia akan terasa lebih tenang, penuh pengharapan akan memperoleh kebahagiaan, tentunya kebahagiaan di akhirat kelak. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya perbekalan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa muslimin rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar telah ada pada diri Muhammad SAW contoh-contoh yang baik buat kamu sekalian. Nabi Muhammad dan Nabi yang paripurna, yang tentu semua aspek kehidupan dicontohkan oleh beliau. Baik kehidupan lingkup yang paling kecil dalam lingkup rumah tangga, kehidupan dalam lingkungan masyarakat, kehidupan dalam bernegara, berpolitik, berhukum, bahkan dalam mendamaikan satu kelompok yang bertentangan pun Rasul memberikan contoh teladan kepada umatnya. Masal muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini merupakan satu dasar yang paten dalam menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, baik dalam tutur sapa, dalam perbuatan, dalam penetapan sebuah hukum, maupun dalam perilaku-perilaku zahiriyah dan batiniyah beliau yang disebut dengan aqwalun wa af'alun wa taqrirun wa wasfun, yaitu perkataan-perkataan beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau, dan akhlak budi luhur beliau, bahkan fisik beliau pun menjadi suri tauladan bagi kita sebagai umatnya. Masal muslimin rahimakumullah, ketika Rasulullah berhijrah bersama dengan sahabatnya kota Madinah yang disebut adalah sebagai muhajirin,
Dan di sana ada satu kaum muslimin yang juga telah lebih dulu berada di Madinah yang disebut dengan kaum Ansor. Terjadilah sebuah kehidupan yang begitu indah di mana para muhajirin yang hijrah meninggalkan kampung halamannya dan negaranya disambut dengan hati yang lapang, disambut dengan tangan terbuka, dan juga menjadi persaudaraan yang kokoh di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Namun di sisi lain ternyata di kota Madinah ada begitu banyak suku-suku yang mereka adalah bukan pemeluk Islam yang dikelompokkan sebagai kaum Ansor. Begitu banyak suku-suku yang ada, suku-suku itu sangat berpotensi untuk bisa menjadi letupan-letupan sebuah kriminalitas atau ketidakdamaian dalam kehidupan. Di antaranya adalah suku yang paling besar adalah suku Hadrat dan suku Aus. Mereka selalu bertentangan, mereka selalu berselisih. Dikatakan lebih dari 100 dan mereka selalu membuat keselisihan dan tidak pernah terselesaikan dalam kehidupan di Madinah. Rasulullah yang datang ke Madinah sebagai nabi, lalu beliau mengambil sebuah tindakan dengan yang dinamakan dengan Risalatul Madinah, yaitu yang dikenal dengan Piagam Madinah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang dimaksud dengan Piagam Madinah adalah bukan hanya berdasarkan kepada pemikiran Nabi, tapi melainkan juga gagasan-gagasan dari semua tokoh penting di Madinah, termasuk tokoh-tokoh dari suku-suku yang ada itu. Pembuatan Piagam Madinah sendiri memiliki beberapa tujuan, salah satunya untuk menghentikan pertentangan dan konflik yang sengit, khususnya antara Bani Aus dan Bani Khadrat yang terjadi di Madinah. Itulah dua suku yang terbesar. Selain itu, Piagam Madinah juga dibuat untuk melindungi hak-hak dan kewajiban bagi kaum muslimin, kaum Yahudi dan komunitas-komunitas lain di Madinah, sehingga mereka menjadi satu komunitas yang disebut dengan ummatan wahidah. Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal dan pembukaan yang terbagi dari 10 bab. Isi yang sederhana dari isi Piagam Madinah adalah umumnya mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, serta kesetaraan di muka hukum, perdamaian dan pertahanan. Piagam ini juga mengandung peraturan-peraturan yang berdasarkan kepada syariat Islam bagi membentuk semua negara yang berkedudukan dengan berbagai macam suku, ras dan agama yang tinggal di kota Madinah menjadi aman, tidak ada pertentangan dan perselisihan di dalamnya. Piagam Madinah diklaim sebagai satu konstitusi yang tertulis pertama di dunia. Piagam ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan prinsip konstitusional dan perjanjian dengan segenap warga Madinah yang bersikap sangat multi atau disebut dengan sangat plural sekali. Selain itu, piagam ini menunjukkan bahwa Islam menghargai keberagaman dan toleransi antar umat beragama dan serta mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak. Itulah di antara contoh bahwa beliau memberikan contoh kepada kita mampu untuk mendamaikan beberapa suku yang mempunyai kepentingan-kepentingan berbeda dalam sebuah kehidupan dalam satu tempat yang namanya Madinah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam bentuk yang lain, Rasulullah SAW ketika melihat keadaan umatnya yang begitu hedonis, begitu berpoya-poya bagi kalangan menengah ke atas, Rasulullah mengambil sebuah inisiatif untuk hidup sederhana. Beliau mengajarkan kepada umatnya pada masa itu bahwa kehidupan dunia ini adalah merupakan kehidupan yang sementara, sementara kehidupan yang abadi adalah kehidupan akhirat. Dengan demikian beliau memanggil peran sebagai manusia yang sangat sederhana dalam hidup untuk meredam apa yang menjadi budaya kehidupan kelas menengah pada masa itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Beliau bukan hanya saja mengatakan hidup sederhana, tapi beliau pun mencontohkan seorang pribadi yang memang hidupnya sangat sederhana. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis, beliau tidak pernah tidur di tempat yang nikmat. Beliau hanya tidur di alas tikar yang terbuat dari
pelepah korma, sehingga setiap beliau bangun tidur ada bekas-bekas tikar dari kulit pelepah korma itu. Bahkan Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, engkau seorang raja, engkau seorang pemimpin dunia akhirat, apakah engkau yang engkau pilihkan hidup ini sederhana, sementara para raja di sekitar kita, raja Romawi, raja Persia, mereka hidup gelimang harta, mereka hidup dengan berbagai fasilitas yang mewah. Rasul menjawab, wahai Umar, aku tidak diutus untuk menjadikan manusia-manusia yang gila akan kedudukan dunia, kemewahan dunia, tapi aku diutus adalah untuk menyelamatkan mereka karena hidup yang abadilah kehidupan di akhirat kelak. Sehingga Rasulullah pun dalam selawah dakwah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, ahibbul masakin, wahai saudara-saudara, cintailah para masakin. Karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku pada hari kiamat bersama orang-orang yang miskin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini hadis bukan berarti bahwa umat Islam harus miskin. Ini hadis adalah menekankan kepada bahwa harus kita menghargai dan menghormati orang-orang miskin. Karena biasanya ketika satu masyarakat sudah mempunyai hidup yang hedonis, berpoya-pora, orang-orang miskin termarginalkan, tersingkirkan, bahkan kadang menjadi korban dari kepoya-poyaan masyarakat tersebut. Rasul tidak ingin itu terjadi. Rasul ingin adalah ada jembatan yang baik antara orang miskin dengan orang kaya. Kaya silahkan. Bahkan kalau kita baca sejarah, di sana ada konglomerat luar biasa seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, kemudian juga yang dipanggil Sa'id bin Waqqas. Mereka orang-orang kaya ternama pada masa Rasul, pada masa sahabat. Rasul tidak melarang mereka, karena Rasul bersabda, la ba'sa ligina liman yattaqillah. Tidak apa-apa orang itu kaya asalkan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Islam Rasul menyampaikan risalahnya, ada di sana dengan namanya anjuran untuk berinfak, anjuran untuk bersedekah, dan bahkan ada wajib untuk melakukan zakat terhadap hartanya. Ini dalam rangka adalah memutus rantai sekat-sekat antara kepribadian orang-orang kaya dengan orang miskin melalui pemberian-pemberian yang mereka berikan, sehingga orang miskin merasa dihargai dengan orang-orang yang kaya. Orang kaya pun tidak merasa jumawa karena di situ ada hak-hak orang miskin di dalam harta mereka. Demikianlah cara Rasul untuk memberikan contoh kepada umatnya, bagaimana umatnya supaya selalu hidup harmonis, tidak ada sekat-sekat antara orang kaya dengan orang miskin. Kemudian di sisi lain, budaya Arab pada saat itu adalah status yang begitu menonjol antara orang merdeka dengan orang budak, sehingga banyak orang-orang kaya mengatakan, hai budakku, sehingga yang merasa budak amat begitu terhinakan. Rasul mengajarkan kepada umatnya, la takul ahadukum abdi au amati wal yakul pataya wa patati wa gulami, yang artinya salah seorang kalian janganlah memanggil dengan sebutan budak laki-laki atau budak perempuanku, dan panggillah dengan sebutan pemudaku, pemudiku, dan pelayanku. Itulah cara Rasul mengajarkan tata krama agar sekat-sekat status sosial hilang di antara mereka, walaupun pada masa itu masih banyak yang namanya statusnya budak. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tidak pernah Rasulullah menyebut seorang yang namanya Bilal bin Rabah yang asalnya seorang budak. Enggak pernah Rasul menyebut Bilal seorang budak, tapi selalu disebut namanya, wahai Bilal bin Rabah, azin finnas, wahai Bilal bin Rabah, seru kepada manusia untuk melakukan kebaikan, seru kepada manusia untuk melakukan puasa esok hari. Demikianlah tata krama Rasul, mencontohkan uswah Rasul, mencontohkan kepada umatnya bahwa tujuan beliau adalah betul-betul menjadikan masyarakat harmonis, baik dari segi kekuasaan maupun di segi pergaulan, bahkan dalam tata krama beribadah pun bergaul masyarakat pun beliau tuntun, beliau berikan suri tauladan, sehingga beliau betullah orang-orang yang dikatakan
faqad lana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita bisa meneladani, walaupun tentunya belum bisa 100% kita meneruskan, tapi kita berusaha bagaimana kita mengikuti Rasul, baik tata bicara beliau yang begitu santun, bagaimana perbuatan beliau yang tidak menyinggung perbuatan orang lain, bagaimana akhlak begitu yang begitu tawadu dan penuh dengan kehuduan di depan masyarakat, Mudah-mudahan udah yang simpatinya ada barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syaifina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqullah ittaqullah wab'alul khairat wajtanibu anis sayyiat. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Faya ayyuhal hadirun i'lamu annallaha ta'amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sanna bil matikil wasir bi qudsi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma mansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma mansur man nasruddin wa hazun man hajal muslimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'iz dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus